Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang berbahagia, setelah saya melakukan pelatihan mandiri pada platform Merdeka Mengajar, pada topik 2 mengenai kurikulum Merdeka, saya akan melakukan aksi nyata dan memilih tentang menyebarkan pemahaman mengapa kurikulum perlu berubah. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Anis Wirinsa. Saya guru sekolah dasar di SD Negeri Palabuhan 13 di Kabupaten Sukabumi, yang tepatnya berada di Palabuhan Ratu. Sebelum itu, mari kita pahami apa itu kurikulum. Kurikulum merupakan titik awal dan akhir pengalaman belajar murid. Kurikulum berperan sebagai pedoman atau acuan dalam pembelajaran. Kurikulum berfungsi memandu dalam proses belajar. Transformasi pembelajaran paradigma baru menekankan pada penguatan kompetensi dan materi esensial atau bermakna. Desain kurikulum berdasarkan pada kebutuhan siswa dan kondisi zaman saat ini. Kurikulum bersifat kompleks dan multidimensi. Selanjutnya, apa fungsi kurikulum? Nah, di sini fungsi kurikulum merupakan alat untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Kurikulum juga merupakan pedoman guru dan siswa agar terlaksananya proses belajar mengajar dengan baik dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Di sini ada perubahan kurikulum 16 tahun terakhir. Yang pertama, pada tahun 2004, rintisan kurikulum berbasis kompetensi atau biasa disebut dengan KBK. Nah, pada 2006 di sini kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Pada 2013, kurikulum 2013 atau biasa kita kenal dengan Kurtilas. Dan pada 2017, kurikulum revisi. Dan pada tahun 2020 dinamakan kurikulum Merdeka. Nah, ini adalah perubahan kurikulum dalam 16 tahun terakhir. Selanjutnya, mengapa kurikulum perlu berubah? Yang pertama, agar relevan dengan perkembangan zaman. Yang kedua, agar dapat memenuhi kebutuhan belajar siswa. Dan yang ketiga, agar dapat menyiapkan generasi cemerlang di masa depan. Nah, di sini kerangka dasar kurikulum Merdeka yang pertama yaitu tujuan pendidikan nasional. Yang kedua, profil pelajar Pancasila. Yang ketiga, struktur kurikulum. Yang keempat, prinsip pembelajaran dan asesmen. Dan yang terakhir adalah capaian pembelajaran. Di sini ada penyebab kurikulum berubah. Yang pertama, kurikulum bersifat dinamis, terus dikembangkan dan diadaptasi sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Yang kedua, isu yang menyebabkan perubahan kurikulum yaitu perubahan iklim global, teknologi digital, industri multinasional, transformasi budaya, dan peran 3 pilar pendidikan yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat diperlukan untuk saling mendukung dan berkolaborasi. Selanjutnya, penyebab kurikulum diadaptasi yaitu satuan pendidikan yang beragam menyebabkan kurikulum perlu diadaptasi. Kurikulum diadaptasi sesuai kebutuhan sekolah dengan memperhatikan lingkungan dan ekosistem serta karakteristik peserta didik. Setiap satuan pendidikan menetapkan kurikulum operasional satuan pendidikan atau disingkat dengan KOSP. KOSP adalah dokumen hidup yang disesuaikan dengan kurikulum murid. Tolak ukur adaptasi kurikulum yaitu keanekaragaman latar belakang dan kemampuan murid. Nah, tujuan diadaptasinya adalah memastikan setiap peserta didik berkembang sesuai dengan kodratnya. Selanjutnya di sini ada komponen KOSP. Yang pertama, karakteristik satuan pendidikan. Yang kedua, visi dan misi dan tujuan. Yang ketiga, perencanaan pembelajaran mencakup ATP, asesmen, modul ajar, media ajar, program prioritas satuan pendidikan. Dan yang keempat itu pengorganisasian pembelajaran yaitu mencakup muatan kurikulum, beban belajar, program intrakurikuler, dan ekstrakurikuler.
dan juga proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Yang kelima yaitu sistem pendampingan, evaluasi dan pengembangan profesional. Di sini ada 5 prinsip pengembangan KOSP. Yang pertama, berpusat pada murid, kontekstual, esensial, akuntabel, melibatkan berbagai pemangku. Selanjutnya di sini ada capaian pembelajaran atau disingkat sebagai CP. CP adalah kompetensi karakter yang ingin dicapai setelah menyelesaikan pembelajaran. CP dirancang berdasarkan fase. Satu fase rentang waktu 1-3 tahun. Pembagian fasenya yaitu yang pertama, fase fondasi jenjang PAUD. Fase A, kelas 1 sampai kelas 2 SD. Fase B, kelas 3 sampai kelas 4 SD. Fase C, kelas 5 sampai kelas 6 SD. Fase D, kelas 7 sampai kelas 9 SMP. Fase E, kelas 10 SMA, SMK, MA, dan MAK. Fase E, kelas 11 sampai kelas 12 SMA. CP memuat konten isi dan konten esensial. Pada kurikulum Merdeka, guru tidak fokus pada penuntasan materi, tapi pencapaian kompetensi sesuai tahap perkembangan peserta didik. CP sebagai acuan pada pembelajaran intrakurikuler. CP dikembangkan menjadi tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran dikembangkan menjadi alur tujuan pembelajaran. Alur tujuan pembelajaran dikembangkan menjadi modul ajar, penilaian pengetahuan, sikap, dan keterampilan. CP berdasarkan tahapan perkembangan murid sesuai usianya. Diperlukan asesmen diagnostik untuk melihat kompetensi awal murid. Pembelajaran yang diterapkan, pembelajaran berdiferensiasi sesuai perbedaan kemampuan murid. Di sini kaitan CP dengan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila menggambarkan karakteristik pelajar ideal sesuai dengan perkembangan pendidikan dan teknologi. Keenam dimensi profil pelajar Pancasila yang seperti sebelah kanan ini harus diterapkan secara konsisten dari fase awal sampai fase akhir. Dimensi-dimensi profil pelajar Pancasila menjadi rujukan guru saat mengembangkan CP, tujuan pembelajaran, ATP, dan modul ajar. Pada pemaparan materi pada topik 2 kali ini, hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Di sini saya akan menyebarkan pemahaman topik 2 ini melalui media sosial, yaitu Facebook, YouTube, dan Instagram, dan juga WA status. Nah, di sini saya ucapkan terima kasih bagi Bapak dan Ibu yang sudah menonton video aksi nyata topik 2 saya. Dan saya meminta bantuannya untuk mengisi link form umpan balik. Linknya akan saya sematkan pada deskripsi di YouTube. Oke, sekali lagi saya berterima kasih dan mohon maaf atas kata-kata yang kurang tepat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.